Puji nama Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Kita kembali berjumpa dalam pendalaman Alkitab secara online. Dan karena saya tahu, karena ini libur lebaran, sebab itu saya buatkan recording, dan saudara bisa mengikuti melalui YouTube, melalui tayangan video ini. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kembali Tuhan. Kami kembali mendalami Alkitab, mendalami firman Tuhan. Kami percaya, kami sungguh rindu untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan urapilah setiap kami, berikan setiap kami telinga seorang murid dan hati sebagai hamba. Sehingga apa yang kami akan belajar pada malam hari ini, Tuhan sanggup untuk menolong dan membuat kami mengerti. Ya Roh Kudus, tuntun penuhi dan pimpin hidup kami. Kami siap untuk memulainya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita bisa kembali berjumpa di pendalam Alkitab secara online. Dan saat ini kita akan belajar tentang sesuatu yang penting, ya, tentang satu doktrin tentang Pantekosta atau Pentakosta. Mari sama-sama kita melihat pengajaran tentang Pentakosta. Malam hari ini targetnya adalah supaya Anda mengerti tentang Pantekosta atau Pentakosta. Mari persiapkan buku catatan, mata, telinga, dan hati kita untuk mendengar pengajaran pada malam hari ini. Puji Tuhan. Nah, kita perlu sampaikan bahwa gereja Betani Yesutoe Malang adalah gereja dengan aliran Pantekosta atau Pentakosta. Kita percaya akan adanya kegerakan kuasa Roh Kudus dalam pelayanan gereja. Dan Roh Kudus menuntun, menuntaskan amanat agung. Kisah para Rasul 2 ayat 1 sampai ke 4 dengan perikop Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saya akan ringkas pada malam hari ini, Bapak Ibu, sehingga kita bisa secara singkat padat jelas mengerti beberapa poin tentang Pentakosta atau aliran Pentakosta. Nah, nanti tentunya pengajaran ini akan berseri, ya, tetapi ini adalah salah satu pembuka, adalah salah satu introduction supaya kita bisa mengerti tentang Pentakosta dan apa yang kita yakini dan apa yang kita percayai. Yang pertama, Pentakosta itu berangkat dari sebuah kata, dua kata tepatnya, yaitu penta dan koste. Penta itu artinya 5 dan koste itu artinya 10. Jadi digabung menjadi Pentakosta 50 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus dan 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Jadi Tuhan Yesus naik pada hari ke-40 setelah kebangkitannya, dan setelah 10 hari kenaikan dan 50 hari setelah kebangkitan, terjadilah momentum Pentakosta. Nah, pada perjanjian lama juga ada Pentakosta, Bapak Ibu, dan itu ada dua momen yang penting. Yang pertama adalah hari raya panen bagi orang Israel, dan di mana Musa menerima 10 perintah Allah dan Musa dipenuhi oleh Roh Allah. Ya, jadi itu adalah Pentakosta di perjanjian lama. Sedangkan di perjanjian baru, bagaimana Roh Kudus itu dicurahkan dan terjadinya momentum bahasa lidah atau bahasa roh, ya, bahasa asing. Kalau kita lihat tadi di pembuka, kisah para rasul 2 ayat 1 sampai ke 4 itu senolalia. Jadi bisa berbahasa asing. Saya punya dua pengalaman. Yang pertama, ketika Bapak Gembala, saya pernah tinggal serumah dengan Bapak Gembala, dan waktu itu Bapak Gembala doa dan beliau benar-benar bisa berbahasa asing yang seperti bahasa Mandarin, seperti bahasa Jepang, yang dimana beliau nggak bisa bahasa Mandarin dan Jepang. Tapi beliau tiba-tiba bisa. Nah, saya juga pernah waktu saya sekolah di Singapura, sekolah Alkitab, saya mengikuti sebuah seminar, konferensi, dan pada saat itu yang berbicara orang berbicara Mandarin. Saya tidak mengerti bahasa Mandarin, tetapi ketika saya mendengar dia berbicara, saya bisa ngerti dan saya mencatat apa yang disampaikan oleh narasumber tersebut. Jadi saya percaya ini momentum senolalia. Nah, kita percaya bahwa tanda dipenuhi Roh Kudus adalah berbahasa lidah atau berbahasa roh. Dalam 1 Korintus 12 dan 14, karunia karena Roh Kudus, dan dicatat dalam 14, bagaimana glosolalia penting sekali, yaitu
bahwa itu adalah tanda dipenuhi Roh Kudus. Jadi berbahasa roh kita dengan Roh Allah, dan itu dikatakan bahasa yang rahasia antara roh kita dengan Roh Allah. Jadi ada senolalia, ada glosolalia. Kalau senolalia itu bahasa asing, kalau glosolalia itu bahasa roh kita dengan Roh Allah. Lalu kita percaya juga tanda dipimpin Roh Kudus menghasilkan buah roh. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Jadi buah roh itu adalah satu buah dengan 9 rasa. Jadi contoh saya paling gampang itu misalnya jeruk. Dalam jeruk itu ada manis, ada asam, mungkin juga bijinya pahit begitu ya. Nah sama, buah roh itu satu buah ada 9 rasa, ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Jadi ada 9 yang dimana kita dapatkan semua itu. Luar biasa. Kalau saudara baca bahasa Inggrisnya, the fruit of Holy Spirit. Jadi buah roh, bukan buah-buah roh, ya, buah roh. Ini akan kita dapatkan ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kita meyakini bahwa Alkitab adalah firman Allah yang diilhami dan diwahyukan oleh Roh Kudus. Jadi Alkitab itu sah, tidak ada salah. Karena penulis-penulisnya mendapatkan pewahyuan oleh Roh Kudus, oleh Roh Allah. Sehingga firman yang kita baca, firman yang kita ucapkan, firman yang kita yakini dan imani adalah firman yang sah. Dan dikatakan Yohanes 1 ayat 1, firman adalah Allah itu sendiri. Logos adalah Theos. Puji Tuhan. Selanjutnya, kita percaya kontinuitas bahwa cara kerja Roh Kudus pada zaman Rasul itu masih sama bekerja dengan hari ini. Artinya karunia-karunia Roh Kudus itu bekerja. Dan di 1 Korintus 13 ayat 10 dikatakan semua itu akan tetap sampai yang sempurna itu tiba. Yang sempurna yaitu Yesus. Ketika Yesus datang maka segala karunia-karunia itu akan berakhir. Selanjutnya, kita percaya kepada karunia-karunia Roh Kudus. Ada karunia bernubuat, ada karunia menyembuhkan, ada karunia iman, ada karunia pewahyuan, ada karunia berbahasa roh, dan ada karunia, ada 9 karunia yang saudara bisa baca di situ, dan kita percaya bahwa itulah karunia-karunia Roh Kudus yang diberikan kepada kita orang-orang percaya dan menjadi alat untuk kita melayani Tuhan. Kita percaya kepada Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Satu hakikat dengan 3 pribadi. Matius 28 ayat 19 sampai 20 menyatakannya baptislah murid ya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. 1 Petrus 1 ayat 2, 1 Petrus 1 dan ayat yang kedua menyatakan bagaimana kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Artinya ada peran serta daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Luar biasa sekali. Dan kita percaya bahwa kita mengerjakan keselamatan dengan takut dan ketakutan. Artinya apa? Begini, saya jelaskan dulu. Jadi, bukan kita selamat karena perbuatan baik kita, tapi kita harus jaga keselamatan kita. Kita harus jaga kenapa? Karena ketika kita tinggalkan Yesus, kita kehilangan keselamatan. Artinya kehilangan kita menolak keselamatan itu. Karena keselamatan hanya di dalam Yesus. Ya, ketika orang bertanya apakah keselamatan bisa hilang, jawabannya kalau dari saya, karya keselamatan Kristus tidak bisa hilang karena itu sempurna diselesaikan di atas kayu salib. Tetapi kita bisa menolaknya dengan tidak percaya Yesus. Ilustrasi yang saya sering gunakan, seperti kita membuat nasi goreng, lalu kita tawarkan, apakah Anda mau nasi goreng? Dan dia katakan, oh saya nggak mau nasi goreng, saya maunya sop buntut. Pertanyaannya, apakah nasi goreng itu hilang? Tidak, tapi ditolak dengan memilih sop buntut. Nah sama, kita harus terus hidup di dalam Yesus. Karena sebab itu kerjakanlah keselamatan dengan takut dan gerah. Artinya setiap hari kita butuh bertobat. Setiap hari kita butuh tinggal, minta ampun dan tinggal di dalam Yesus. Supaya apa? Supaya kita tidak menolak karya Yesus. Jadi kita tidak percaya sekali selamat tetap selamat. Artinya tidak sekali selamat, selamanya selamat ya. Jadi artinya setiap hari kita harus terus hidup di dalam Yesus. Sampai waktu kita tiba. Dan kita akan beroleh surga di dalam Yesus yang percaya, katakan amin. Lalu kita percaya dengan baptisan Roh Kudus, baptisan selam. Baptisan selam berbicara identitas lahir baru, dan baptisan Roh Kudus berbicara dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus. Matius 3 ayat 11, kisah para rasul 1 ayat kelima. Bagaimana Yohanes menjelaskan, dia membaptis dengan air, tetapi nanti ada Roh yang membaptis dengan Roh, yaitu Roh Kudus. Ya, jadi kita dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi kita percaya dua baptisan, identitas dan otoritas. Lalu kita percaya dengan kesucian dan kekudusan hidup. Firman Tuhan katakan apa? Kejarlah kekudusan, karena tanpa kekudusan, setiap orang tidak bisa melihat Allah. Nah, yang terakhir,
Kita percaya pada perjamuan kudus tubuh dan darah Kristus. Ya, nah kita perlu perhatikan ya ini ada namanya satu liturgi ya di mana memang kita melakukan perjamuan kudus setiap awal bulan minggu pertama. Nah, sebenarnya ada satu makna atau satu simbolis ya. Biasanya ketika kita mengangkat roti ya atau hosti itu ada dikatakan ketika tubuh dipecah-pecah. Nah, itu ada dua makna. Yang pertama, kita terima pecahan dari Yesus karena Yesus kan merobek roti itu. Kita terima pecahannya atau yang kedua, makna roti itu dipecahkan artinya ya seperti Yesus memecahkan roti. Jadi kan biasanya bukankah roti yang dipecah-pecahkan? Petes, petes, petes. Itu hanya simbolis saja. Ya, kita percaya bahwa ketika perjamuan kudus, host itu adalah tubuh Kristus dan anggur itu adalah darah Kristus secara simbolis. Tetapi ketika kita percaya, kita kita menikmati itu adalah persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Nah, ini adalah beberapa doktrin dari Pentakosta yang saya percaya ini akan menguatkan kita dan ini adalah pembuka karena ada nanti seri-seri berikutnya. Tetapi saya kasih dulu kulitnya di awal yang penting-penting karena kita mulai penting belajar doktrin dan pengajaran supaya kita kuat di akhir zaman ini dan kita setia di dalam Yesus dengan pengajaran yang benar. Karena saya mau ingatkan banyak pengajar-pengajar palsu yang mulai muncul, nabi-nabi palsu dan segala pengajaran palsu. Sebab itu jangan sampai kita tersesat, biar kita tetap setia di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita tutup dengan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur malam hari ini kami sudah menerima pengajaran yang sehat tentang Pentakosta. Kami mau tetap tinggal di dalam Yesus dan kami mau dituntun dan dipenuhi oleh Roh Kudus dan dipimpin oleh Roh Kudus. Dan oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan tayang ini, mari angkatlah kedua belah tanganmu dan tenang-tenangkanlah wajahmu. Bawalah, terimalah dan nikmatilah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang terus menyertai dan memberkati kau mulai dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali bahkan sampai selama-lamanya. Dan setiap orang yang percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama katakan amin, amin, amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan ketemu minggu depan secara Zoom online live bersama dengan saya dan kita akan belajar topik-topik yang lain. Dan saudara bisa mengikuti melalui Zoom ya dan nanti ada recordingnya di YouTube. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Selamat berlibur dan Tuhan Yesus menolong menyertai sukacita ada bersama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.